Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Ardiansyah dengan NIM 2233071116 kelas 6D. Di sini saya akan membawakan tugas untuk UAS Cloud Computing. Yang pertama-tama kita memilih IC2 di AWS. Setelah itu kita masuk di Instant dan kemudian kita akan memasukkan nama instan sesuai dengan instruksi yang ditunjukkan, yaitu dengan nama kelas nim_ws seperti ini. Di sini saya memakai nim saya _ws, dan kita memilih Amazon Linux AWS dan memilih Linux 2. Setelah itu kita tunggu, masih loading. Agak lama ya guys, soalnya device juga pengaruh dan koneksi. Setelah itu scroll ke bawah. Habis itu kita buat key baru dengan ketentuan seperti ini guys. UAS. Di sini saya memakai key pair dengan nama UAS Wisnu. Dan jangan lupa untuk private key file format kita harus memilih PPK. Dan setelah itu kita create key pair dan key akan otomatis tersimpan di file manager laptop kita. Setelah itu kita tunggu. Nah, sudah terdownload. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah dan kita aktifkan allow HTTP traffic from the internet. Sebentar. Nah, ini saya ingin memastikan lagi apakah sudah benar. Di sini ternyata harus masukkan port 22803306 di IPv4. Baik, kita kembali lagi. Kita memilih allow HTTP traffic from internet yang saya sampaikan tadi. Setelah itu kita harus melaunch instant agar mesinnya dapat running. Sebentar, saya ingin memastikannya lagi guys, apakah sudah benar atau belum. Dan kita klik launch instant dan kita tunggu. Biarkan file yang kita buat tadi tercreate, dan setelah itu sukses, maka file instant sudah dibuat. Kita reload halaman agar muncul yang kita buat tadi. Kita tunggu guys. Nah, ini sudah muncul yang kita buat tadi dengan NIM 6D2233071116_ws sesuai ketentuan yang ada. Nanti kita pilih, kita scroll ke bawah.
oh saya masuk di mesin ICS nya, oh ternyata bukan, tidak di sini guys settingan yang kita harapkan. Oh kita harus masuk ke security dan kita scroll ke bawah. Sini saya masih memilih-milih masuk ke security groups, dan di security group ini kita perlu menambahkan port yang sesuai dengan modul yang diarahkan. Kita edit agar bisa menambahkan portnya, kemudian add rule, ini kita pilih MySQL/Aurora. Saya pastikan lagi di modulnya apakah sudah sesuai. Jika sudah, sebentar guys, saya merapikan rambut terlebih dahulu. Dan untuk kostumnya kita pakai IPv4 dan kita pilih seperti ini guys, dan kita save. Setelah itu sukses dibuat dengan warna hijau, berarti sudah dibuat guys. Kita pastikan kembali di modul apakah sudah sesuai. Ternyata sudah. Kita kembali lagi ke machine learning kita. Dan di sini saya coba mengakses menggunakan putih. Apakah sudah terkoneksi atau belum? Di sini kita harus memilih SSH dan masuk di kredensial, dan kita masukkan apa yang sudah kita download tadi, memasukkan key pair-nya. Dan setelah itu kita sudah masukkan, lanjut ke bagian, sebentar saya pastikan terlebih dahulu apakah sudah benar atau belum. Agak pegel guys. Kita masuk di logging, bukan di session, dan kemudian kita masukkan IP mesin IC2 kita di session. Sebentar. Nah, di sini scroll saja sampai menemukan public IPv4 dan kemudian kita kopikan saja. Kita kopikan ke putih yang tadi kita buka. Nah, setelah itu kita
kita open saja apakah sudah bisa. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tandanya kita sudah bisa login. Dan kita masukkan username login kita. Di sini saya mengetikkan IC2 min user. Setelah itu kita dapat masuk di file yang sudah di key file yang kita buat tadi. Di sini key pair saya bernama UAS Wisnu, sudah sama. Setelah itu kita lanjut. Sebentar saya memastikan dulu apakah sudah benar. Di sini saya mengetikkan sudo yum update. Nah, kalau tampilannya seperti ini, tandanya kita sudah memakai library versi terbaru. Jika memakai library versi lama, itu nantinya akan banyak updatean yang terjadi, guys. Jadi kalau tampilan kalian seperti ini, itu tandanya sudah berhasil, tidak usah khawatir. Setelah itu kita lanjutkan. Di sini saya akan melihat modul lagi, guys, untuk memastikan apakah sudah benar atau sudah sesuai dengan instruksi yang diberikan. Sebentar. Mohon maaf, suaranya agak ramai dikarenakan saya mengerjakan bareng bersama teman-teman. Di sini kita lanjutkan dengan mengetikkan perintah sudo yum install. Di sini kita enter saja. Install httpd, maaf. Itu kita enter saja. Dan di sini kita harus mengkonfirmasi dengan mengetikkan Y. Kita tunggu. Nah, di sini sudah komplit, artinya httpd sudah berhasil diinstal. Setelah itu kita lanjutkan untuk menginstal dengan sintak yang sama. Cukup kita rubah depannya saja, diganti dengan menginstal MariaDB strip server. Kita enter, kita tunggu lagi, dan di sini kita masukkan konfirmasi Y agar dapat dilanjutkan. Satu, kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Dan di sini sudah tertera komplit, artinya MariaDB sudah berhasil diinstal. Setelah itu kita lanjut untuk melakukan instalasi PHP. Kita enter dan kita tunggu lagi. Kita masukkan Y agar dapat dilanjutkan. Dan komplit artinya PHP juga sudah berhasil diinstal. Di sini saya memasukkan sintak PHP minv untuk memeriksa versi PHP yang sudah diinstal, versi berapa. Dan di sini tertera PHP dengan versi 2.4.0 dan versi ini kurang compatible dengan modul yang ditunjukkan. Di sini modul memakai versi PHP versi 8. Dan kita cek juga untuk versi MySQL kita yang kita sudah download tadi. Dengan cara mengetikkan sintak MySQL min v besar. Dan di sini tertera MySQL dengan versi 5.5.5 dan itu menurut modul yang saya lihat ini masih belum sesuai. Selanjutnya pastinya kita akan melakukan update sesuai dengan versi yang ada di modul. Setelah itu dan di sini kita lanjutkan untuk
masukkan perintah sudo amazon strip linux strip extract list. Kita enter saja. Dan sini kita akan mendapatkan informasi tentang apa yang sudah terinstall di putih kita. Di sini untuk versi PHP masih di versi yang lawas dan tidak enable. Di sini perlu kita update agar sesuai dengan modul yang kita gunakan. Kita lanjutkan untuk memasukkan perintah sudo amazon strip linux strip extract enable. Di sini untuk mengenablekan PHP. Dan kita masukkan versi yang ingin kita gunakan, yaitu versi 8.0. Kita enter saja. Dan setelah itu kita lanjutkan untuk memasukkan sintak sudo yum install sudo yum clean metadata. Di sini untuk mengclean metadata yang sebelumnya kita pakai. Kita enter saja dan setelah itu metadata yang tadi belum enable atau belum sesuai versinya akan ke reset atau remove. Di sini kita masukkan saja yum install php CLI sesuai dengan apa yang saya tandai. Kita copy saja. Dan setelah itu kita enter, kita tunggu saja agar terdownload atau terinstall. Di sini saya mengecek kenapa kok kamera saya mati. Ternyata OBS saya ya guys agak bermasalah, mohon maaf. Di sini kita lanjutkan dan masukkan perintah Y untuk mengizinkan instalasi. Sebentar saya perbaiki dulu OBS saya agar wajah saya dapat muncul di record. Sebentar teman-teman. Nah, akhirnya muncul. Mohon maaf remang-remang dikarenakan tempatnya kurang penjayaan. Tetapi tidak apa-apa, masih terlihat wajah saya yang lumayan tampang ini. Kita lanjutkan ya guys, kita kembali lagi ke topik dengan memasukkan sintak PHP minv, dan di sini versi yang compatible dengan modul yang kita gunakan sudah sesuai. Setelah itu sebentar saya cek modul lagi. Oh, ternyata disuruh masukkan sebentar. Nah, di sini kita harus mengenablekan dan mengupdate versi MariaDB juga agar sesuai dengan modul yang kita gunakan. Sebentar saya lihat di modul dulu guys, apakah sudah sesuai atau belum.
Di sini saya menggunakan versi MariaDB dengan versi 10.5 sesuai dengan modul yang kita gunakan, dan tidak perlu memakai server, cukup dengan MariaDB saja cukup. Selanjutnya kita enter saja, guys. Dan di sini akan tertera bahwa versi MariaDB masih available atau belum enable, dan kita lakukan seperti apa yang kita lakukan kepada PHP tadi. Sini kita lakukan clean metadata. Setelah itu kita masukkan sintak sudo yum install MariaDB. Kita enter saja dan kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Dan di sini kita masukkan Y untuk melanjutkan. Dan komplit artinya instalasi sudah berhasil atau selesai. Setelah itu kita masukkan perintah untuk mengecek MySQL apakah sudah terupdate atau belum. Dan di sini sudah MySQL-nya sudah terupdate sesuai dengan versi yang kita inginkan dan sesuai dengan modul yang kita gunakan. Setelah itu kita lanjutkan untuk memasukkan perintah sudo system ctl start httpd. Di sini kita akan merunning httpd-nya terlebih dahulu. Dan ini sudah terunning. Kita coba untuk pastikan apakah httpd-nya sudah terunning atau belum dengan memasukkan perintah sudo systemctl. Mohon maaf. Ini kita running juga bagian MariaDB-nya. Sudah terunning. Setelah itu kita cek apakah httpd yang tadi belum enable. Kita harus enablekan terlebih dahulu. Nah, di sini tandanya sudah berhasil. HTTP-nya sudah ter-enable. Dan kita lanjutkan untuk mengenablekan juga MariaDB. Di sini MariaDB juga sudah ter-enable. Selanjutnya, sebentar saya lihat di modul. Di sini kita hapus saja httpd-nya. Dan kita coba cek status MariaDB apakah sudah running atau belum.
Sudah guys, untuk MariaDB sudah running. Dan kita juga harus mengecek HTTPD sudah running atau belum. Dan di sini HTTPD juga sudah running, aktif running. Itu tandanya sudah running ya guys. Di sini saya melihat di modul lagi untuk melanjutkan ke step berikutnya. Mohon maaf, ada teman yang melihat. Di sini saya memastikan terlebih dahulu guys di modul agar tidak salah dalam melakukan konfigurasi. Di sini kita coba untuk mengakses IP yang kita gunakan, dan jika sudah tampilan seperti ini, itu tandanya sudah berhasil. Apache sudah, mohon maaf, maksud saya MariaDB sudah terinstall dengan muncul tampilan test page seperti ini. Kita cek modul kembali untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Di sini kita akan membuka MySQL Workbench. Sepertinya kita harus menambahkan connection di MySQL Workbench kita. Sini kita tambahkan saja dengan mengklik tanda plus di MySQL connection. Sebentar saya cek modul lagi untuk memastikan nama yang digunakan sebagai database-nya. Di sini kita disuruh agar membuat database dengan nama DB Cloud Name. Kita coba masuk ke CMD terlebih dahulu sebelum kita membuatnya. Di CMD kita akan mengetikkan sintak MySQL -h sesuai dengan IP yang kita dapatkan di IC2. Kita masukkan saja. Di sini saya memakai IP 3.187.201. Menu root. Enter saja. Terjadi error. Sebentar. Kelihatannya saya salah memasukkan sintak guys. Ntar saya pastikan lagi. Saya cek kembali apakah ada yang terlewatkan. Sini saya coba masuk lagi ke putih dan mengetikkan perintah sudo. Sebentar saya pastikan lagi di modul apakah ada langkah yang sekiranya saya salah melangkah. Sini saya masukkan perintah sudo yum mysql _secure _installation.
Sebentar saya pastikan lagi guys, apakah sudah sesuai di modul atau belum. Takutnya nanti kita salah melangkah lagi. Memang harus butuh proses untuk melakukan konfigurasi seperti ini. Jadi kita harus teliti dan juga cermat dalam mengetikkan sintak dan langkah-langkah yang digunakan. Sini kita hapus YAM-nya, cukup dengan sudo mysql secure installation dan kita enter. Setelah itu kita masukkan password yang kita gunakan. Di sini saya coba untuk mengingat-ingat password apa yang tadi saya gunakan. Dan di sini berhasil. Dan di sini kita cukup memasukkan Y dan Y saja dan kita masukkan password yang baru. Setelah itu kita Y saja. Kita enter. Kita lanjutkan Y saja, kita enter dan Y dan Y. Dan berhasil, sukses untuk konfigurasi di bagian ini. Ntar saya pastikan lagi di modul apakah sudah sesuai atau belum. Di sini saya coba masuk ke CMD lagi. Oh, masih terjadi error. Sebentar saya cermati dulu apakah ada yang terlewatkan. Jadi bersabar dulu guys. Sepertinya saya kurang teliti di sini. Sebentar saya cek lagi. Di sini saya masuk kembali ke putih dengan masukkan sintak sudo mysql min u root min p. Kita enter saja. Dan di sini kita masukkan password yang kita gunakan. Sebentar saya mengingat password apa yang saya gunakan tadi. Oh, cukup kita enter saja ternyata guys. Dan akan diarahkan langsung ke MariaDB. Bentar saya lihat lagi di modul. Selanjutnya langkah apa yang harus kita lakukan. Mohon maaf guys, di sini kita harus benar-benar teliti, jadi saya membutuhkan banyak waktu untuk benar-benar melihat di modul yang digunakan. Dan di sini saya sempat melihat GPT dan disuruh untuk memasukkan perintah seperti ini. Kita copy saja. Kita masukkan perintah tersebut di sini. Waduh, kok menjadi seperti ini guys? Sebentar. Oh, tampaknya kelihatannya ada yang harus kita rubah. Sebentar. Mohon maaf guys, agak berisik dikarenakan saya bersama teman-teman saya untuk mengerjakan UAS ini. Sebentar, saya teliti terlebih dahulu bagian mana yang harus saya ubah dan harus saya tambahkan. Tampaknya di sini kita harus menambahkan bintang di antara titik. Nah, kita tambahkan saja di sini dan sepertinya kita hapus saja spasi
dan spasi sini kita hapus. Dan di sini untuk identifiernya kita gunakan satu saja sebagai password yang nantinya kita masukkan di MariaDB di workspace kita. Sebentar, saya lihat modul dulu. Di sini agak ada yang harus diperbaiki. Kita tambahkan by dan kita enter saja. Setelah itu query OK, tandanya kita berhasil. Kita lanjutkan untuk memasukkan sintak berikutnya di MariaDB ini. Di sini saya memasukkan perintah flush dengan huruf besar semua, flush privileges titik koma. Kita enter saja dan query OK, tandanya berhasil. Mohon maaf guys, facecam saya mati. Di sini kita lanjutkan, exit saja. Facecam saya mati dikarenakan OBS saya agak terjadi error. Di sini kita lanjutkan untuk memasukkan perintah sudo system restart. Kita restart terlebih dahulu dikarenakan cukup banyak konfigurasi yang kita masukkan agar sistem dapat merunning kembali sesuai dengan konfigurasi terbaru yang kita masukkan. Di sini kita memakai sistem CTL, bukan sistem saja. Kita restart di bagian MariaDB-nya. Satu kita enter dan sistem akan terrestart. Dan kita coba masuk di CMD. Waduh, masih terjadi error guys. Sebentar, saya pastikan lagi apa yang menurut saya terlewat di langkah-langkah yang ada di modul yang kita gunakan. Aduh, masih error ya guys. Sebentar saya teliti terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah menemukan error yang tadi terjadi. Ternyata itu cukup menambahkan min p saja setelah root. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi. Kita masuk di workspace kita. Di sini untuk connection name, di sini saya memasukkan dengan nama UAS, huruf besar semua, dan juga nama saya. Dan untuk hostname-nya, di sini kita harus memasukkan IP yang kita dapatkan dari IC2 tadi di AWS-nya. Sebentar, saya lihat terlebih dahulu IP saya berapa.
Mohon maaf guys, ada teman saya yang bertanya. Di sini kita masuk ke start vault dan di sini kita masukkan password. Saya tadi masukkan huruf 1 itu sebagai password saya dan kita akan langsung diarahkan ke continue. Kita lanjutkan saja. Di sini sudah successfully, artinya sudah terhubung di workspace kita. Lalu kita oke saja. Kita tunggu dan kita pilih yang tadi kita buat agar MySQL dapat membukanya. Di sini kita lanjutkan saja dengan continue anyway. Setelah itu kita akan masuk di database yang kita buat tadi. Sebentar, saya lihat di modul untuk melihat langkah-langkah berikutnya. Di sini dijelaskan untuk database-nya kita beri nama dengan DB Cloud NIM. Di sini saya masukkan NIM saya. Setelah saya rasa sudah, saya apply saja. Dan saya apply lagi. Kita tunggu sampai proses selesai. Setelah itu kita finish. Dan DB Cloud kita berhasil dibuat di workspace. Sebentar. Di sini kita pilih DB yang kita buat dan kita drag ke bawah dan kita pilih tables. Sebentar. Saya pastikan lagi. Klik kanan di tables dan create table untuk membuat table yang ingin kita masukkan di dalam database kita. Di sini pada modul diterangkan untuk membuat tabel karyawan. Dengan memasukkan tbl underscore karyawan dan mengisikan kolom tabel dengan isi seperti di modul yang kita gunakan ini. Di sini tertera harus masukkan ID, nama, jenis kelamin, handphone, dan alamat. Bentar, saya agak lupa guys untuk memasukkan kolom table di workspace dikarenakan sudah lama tidak menggunakan. Baik, ternyata cukup dipilih saja di tabel karyawan dan kita inputkan ID sesuai dengan ketentuan yang ada di modul. Selanjutnya kita masukkan nama dengan data type varchar. Dan kita lanjutkan untuk memasukkan kolom tabel dengan nama, jenis kelamin.
Kita lanjutkan untuk masukkan kolom tabel dengan kolom bernama handphone. Di sini untuk ketiga kolom nama, jenis handphone dan alamat akan menggunakan varchar. Dan terakhir alamat. Dan untuk varchar dari 45 kita ubah menjadi 50 mengikuti modul yang kita gunakan. Dan selanjutnya untuk jenis kelamin di modul diterangkan untuk menggunakan 6. Saya cari terlebih dahulu. Sebentar guys. Di sini saya juga agak meraba-raba untuk menggunakan workbench. Dikarenakan seperti yang saya bilang tadi, sudah lama tidak menggunakan. Oh, ternyata salah. Kita coba pilih apakah ada N6 di list data tab ini. Sebentar. Oh, tampaknya ada untuk 6. Dan di 6 kita harus memasukkan jenis kelamin yang kita butuhkan seperti wajarnya manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Tampaknya OBS saya mengalami gangguan lagi. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Di sini saya memastikan 6 dengan spesifikasi laki-laki dan perempuan. Ini untuk tanda-tandanya harus kita perhatikan agar dapat berjalan dengan sesuai arahan. Waduh, sepertinya saya salah mengeklik. Kita masukkan lagi. Kita isi laki-laki dan perempuan. Dan sekali lagi tolong perhatikan tanda-tanda seperti kutip dan koma yang digunakan. Baik, kita lanjutkan. Di sini untuk kolom handphone kita menggunakan varchar dengan isi 15. Selanjutnya alamat. Di sini kita harus masukkan alamat dengan varchar 100 inputan. Di sini digunakan batasan agar ketika menginputkan harus sesuai dengan jumlah karakter yang digunakan. Setelah itu kita apply saja. Setelah selesai dalam memasukkan kolom dan tabel, selanjutnya kita pastikan lagi apakah sudah benar. Setelah dirasa benar, kita apply saja. Kita tunggu sampai proses selesai. Dan setelah selesai, kita finish. Dan kita masuk kembali ke putih.
dan kita masuk lagi ke database MariaDB. Kita pastikan apakah tabel atau database kita yang buat tadi sudah masuk atau belum di MariaDB putih ini. Kita show database, dan di sini di bagian database sudah tertera DB Cloud yang kita buat tadi. Setelah itu kita use DB tersebut untuk melakukan pengecekan selanjutnya. Dan kita enter saja. Dan kita akan masuk di DB yang kita use tadi. Setelah itu kita masukkan syntax show untuk melihat isi dari DB yang kita pilih ini apakah sudah sesuai atau belum. Dengan syntax show tables titik koma. Dan di sini tables yang kita buat tadi di workspace sudah ada. Selanjutnya kita exit saja. Kita kembali ke modul untuk memastikan langkah berikutnya apa. Di sini tertera harus masukkan file koneksi dan juga API karyawan. Kita masuk lagi ke putih untuk melakukan langkah berikutnya dengan mengetikkan sintaks cd var www html untuk membuat direktori di dalam direktori ini. Sini kita masukkan lagi sintak untuk membuat direktori dengan sudo mkdir REST API underscore name. Kita enter saja. Dan coba kita ls, dan direktori sudah terbuat di dalam var www.html. Dan selanjutnya kita masuk di direktori yang kita buat tadi. Kita lihat modul untuk memastikan langkah berikutnya apa. Kita kembali lagi ke putih untuk melanjutkan. Di sini saya mengetikkan sintak sudo nano koneksi.php. Di sini kita akan memasukkan codingan untuk melakukan koneksi PHP. Dan sepertinya saya akan menggunakan codingan yang pernah saya buat di tugas yang sebelumnya. Saya coba untuk masuk ke kode tersebut. Kita masuk ke SAM, htdoc, dan kita pilih REST API. Dan di sini akan ada file PHP yang bernama connection. Kita masuk saja. Setelah itu kita kopikan saja codingan yang ada di connection PHP ini. Kita copy. Kita kembali lagi di putih dan kita paste saja.
Setelah kita paste, di sini perlu beberapa penyesuaian seperti mengganti database sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Di sini saya mengganti PNM menjadi NIM saya. Setelah itu kita lanjutkan ke bagian password, karena di database ini saya menggunakan password. Kita masukkan password yang sesuai dengan database yang kita masukkan. Di sini saya hapus petiknya dan saya ubah menjadi 1, dikarenakan 1 merupakan password yang saya gunakan. Setelah itu kita Ctrl X, Y, dan tersave. Bentar, saya lihat modul kembali. Berikutnya kita akan membuat APA strip karyawan yang berisi fungsi-fungsi CRUD. Di sini kita ganti saja dari koneksi menjadi API karyawan karena selebihnya sama. Dan kita kopikan lagi di file tugas sebelumnya, dikarenakan fungsi-fungsinya juga sama seperti get, insert, update, dan delete. Kita copy saja semuanya dan kita masukkan kembali lagi di putih. Bentar, saya pastikan lagi di modul apakah sudah sesuai. Sini saya pastekan saja di putih di APA karyawan PHP, dan kita sesuaikan juga untuk require once. Di sini karena masih memakai koneksi versi bahasa Inggris, kita ubah sesuai dengan koneksi yang kita buat tadi dengan berbahasa Indonesia. Kita ubah saja. Setelah itu kita save. Dan selanjutnya kita pastikan apakah koneksi sudah berhasil atau belum dengan mengetikkan sintak sudo php koneksi php. Kita enter saja. Sepertinya berhasil, tetapi di sini saya perlu ada output koneksi berhasil di putih dikarenakan agar sesuai dengan arahan. Bentar, saya lihat-lihat terlebih dahulu di modul yang saya gunakan. Di sini kita harus benar-benar teliti dikarenakan agar sesuai dengan apa yang diarahkan dan tidak terjadi error yang tidak bisa kita betulkan. Seperti itu. Ini saya mencoba untuk memastikannya lagi. Kita coba akses melalui web browser kita. Apakah sudah ada database, apakah sudah ada file PHP yang kita buat tadi. Cukup tambahkan REST API di belakang IP yang kita dapatkan dari EC2, dan di sini sudah ada direktori yang ada seperti API karyawan PHP dan koneksi PHP yang kita buat tadi. Sini saya mengeklik koneksi dan seharusnya di koneksi ini jika berhasil maka ada output koneksi berhasil yang ditandakan
di web ini sepertinya ada kode yang belum saya tambahkan di bagian koneksi PHP. Baik, di sini saya sudah mengubah kode koneksi PHP dan sudah ada output koneksi berhasil. Dan kita refresh lagi, kita coba tes di website dan juga sudah berhasil, ada output koneksi berhasil. Di sini sesuai dengan arahan yang kita ikuti. Setelah itu, sebentar saya cek modul kembali untuk memastikan langkah-langkah berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke Postman. Kita tunggu. Di Postman kita akan melakukan seperti update, create, insert, dan delete. Maaf guys, ada teman saya yang melihat. Sebentar, kita pastikan lagi di Postman kita akan melakukan apa. Kita lihat modul kembali. Modul kita gunakan sebagai acuan yang paling utama di sini. Nampaknya kita harus mengubah localhost dengan IP yang kita dapatkan dengan di EC2 tadi. Kita lihat IP kita berapa. Dan kita kopikan saja. Kita copy saja, kita masukkan di Postman. Dan di sini kita harus menambahkan port 80 agar koneksi berhasil. Dan di sini saya akan mengubah dikarenakan masih belum sesuai. Dengan menambahkan API karyawan PHP. Function. Maaf guys, saya agak sedikit mengantuk dikarenakan sudah pagi, hampir pukul 2:30 ini. Kita lanjutkan dengan menambahkan insert karyawan. Kita coba cek di bagian body. Ke XWWW. Kita lihat saja guys, apakah ada yang error atau tidak sesuai. Kita pastikan terlebih dahulu. Nampaknya di sini saya perlu untuk menambahkan sintak lagi di bagian Postman dengan menambahkan REST API di bagian karyawan PHP.
dan di depannya perlu kita tambahkan lagi nampaknya kita menggunakan REST API nya di depan API karyawan cukup menggunakan API, tidak memakai REST. Di sini saya menggunakan di depannya, maksud saya REST API underscore name saya, selanjutnya API karyawan PHP, dan kita ubah menjadi post dikarenakan kita akan menginsert karyawan. Dan kita coba, sudah berhasil. Di sini sudah ada output JSON koneksi berhasil, yang nantinya ketika kita melakukan insert karyawan akan pasti berhasil. Coba cek modul lagi dan kita teliti apakah sudah benar yang kita lakukan. Di sini saya agak mengalami kesulitan dikarenakan rasa ada yang kurang benar. Saya mencoba untuk memastikannya lagi. Di sini saya masih berada di Postman. Sebentar guys. Dan untuk di body kita masukkan saja tipe-tipe kolom data yang kita inginkan. Sebentar, saya melihat modul kembali untuk memastikan apakah sudah benar atau belum. Baik, di sini kita lanjutkan. Untuk bagian tadi ternyata kita harus mengisikan terlebih dahulu seperti ID, nama, jenis kelamin, handphone, dan alamat, dan juga value-nya sesuai dengan workspace kita, dan kita coba untuk merunningnya. Dan terdapat output berhasil yang tandanya kita sukses untuk menginsert data yang kita isikan. Dan selanjutnya kita coba cek di workspace apakah sudah tampil data yang kita masukkan tadi. Kita refresh untuk melihat, dan di sini data sudah berhasil tertampil yang kita inputkan di putih tadi, yang menandakan proses insert berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita lihat kembali modul untuk melanjutkan langkah apa berikutnya. Pokoknya di sini setelah melakukan insert kita harus melakukan get. Sini kita ubah saja dari insert menjadi get. Dan untuk post kita ubah menjadi get.
dan coba kita running dan berhasil. Di sini pada bagian output sudah terdapat output yang sesuai seperti yang kita inputkan tadi, dan di workspace pun juga sama. Selanjutnya dari get kita akan beralih ke, sebentar saya cek modul kembali untuk memastikan langkah apa berikutnya. Di sini kita akan melakukan get kembali tetapi menggunakan ID. Jadinya nanti kita akan masukkan ID data karyawan yang kita masukkan tadi. Di data karyawan yang kita masukkan tadi menggunakan ID 1. Jadi kita sesuaikan saja. Cukup menambahkan by ID 1. Dan kita run dan sukses kembali. Data terselect sesuai dengan ID yang kita inputkan. Jika kita menginputkan ID 2, maka tidak ada data apapun dikarenakan kita tidak memasukkan data dengan ID 2. Selanjutnya kita cek modul kembali untuk memastikannya lagi. Di sini kita ubah dari get ke post. Dan kita ubah getnya jadi update untuk mengupdate data karyawan. Sini kita coba ubah data kita untuk memasukkan data karyawan lagi. Sini saya menambahkan nama panjang saya, kemudian nomor handphone dan alamat. Bebas kalian isikan apa, yang penting ada perbedaan yang tertampak. Sini kita coba. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita coba untuk merunning update yang kita masukkan. Oh, nampaknya ada yang perlu kita hapus pada bagian sintak postman-nya. Untuk by ID kita hapus saja, cukup menggunakan ID. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita coba untuk merunning update kita dan terdapat sukses. Tandanya kita berhasil untuk mengupdate data yang kita masukkan tadi. Dan kita coba untuk memastikan data baru yang kita masukkan tadi sudah ada atau belum. Dan di sini sudah ada. Dan kita juga cek di bagian workspace apakah sudah terganti, apakah sudah terupdate maksud saya. Dan juga sudah terupdate.
Dan selanjutnya kita lakukan langkah selanjutnya. Kita coba untuk mengubah ID-nya menjadi 2. Dan kita hapus. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan user lagi. Kita ubah fungsi dari get menjadi post. Lalu kita ubah lagi untuk bagian sintaknya menjadi insert untuk menambahkan data baru ini. Ini kita ganti juga. Kita hapus saja maksud saya. Dan kita running, dan berhasil, data sudah berhasil tertambahkan atau terinsert. Dan kita coba lakukan pengecekan lagi apakah data sudah benar-benar tertambahkan atau terinsert di database kita. Kita ubah menjadi kita delete. Mohon maaf. Kita akan mencoba untuk menghapus data. Ntar saya pastikan lagi di modul. Takutnya nanti ada yang terlewatkan. Dan ternyata memang benar, kita tetap menggunakan get. Dan kita ganti menggunakan get juga. Kita coba untuk merunning, dan berhasil. Data yang baru kita inputkan tadi sudah berhasil tertambahkan di database kita dengan ID 2, nama Wisnu laki-laki, dan selanjutnya. Dan selanjutnya kita coba untuk menggunakan delete. Kita tambahkan lagi untuk bagian sintak. Kita select data yang ingin kita delete. Di sini saya masukkan ID data tersebut, yaitu 2. Dan kita ubah dari get menjadi delete. Kita running, apakah berhasil, dan sukses, data berhasil terdelete atau terhapus. Dan kita coba untuk memastikannya lagi. Kita ubah lagi menjadi get. Kita ubah menjadi get juga. Dan kita running, dan data sudah berhasil terhapus yang ID 2-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.